Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang senyawa karbon. Nah, untuk mengingatkan kembali kepada kalian semua, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan untuk lebih aktifnya kalian dalam melakukan pembelajaran daring. Jadi sehingga kalian akan memahami setiap materi-materi yang setelah saya sampaikan. Nah, karena saya masih melihat juga masih banyak di antara kalian itu yang kurang aktif dalam proses pembelajaran daring kita. Saya juga melihat itu dari tugas-tugas yang kalian kirimkan, bahkan dari absensi yang kalian isi, tidak semuanya 100% kalian itu mengisi absensi. Ya, dan tidak semuanya ke 100% kalian itu mengirimkan tugas. Jadi sejak saya tegaskan untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring kalian. Tugas-tugasnya dikerjakan, absensinya diisi, ya. Jangan seperti antara tidak mau belajar kalian. Nah, jadi itu saya ingatkan kembali, jangan sampai itu terulang lagi, ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon, ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengenal dulu yang namanya senyawa karbon. Jadi zaman dulu itu orang banyak mengenal, jadi banyak berbagai zat dapat dihasilkan dari makhluk hidup, ya, seperti pada bangsa Mesir kuno yang telah mengenal formalin untuk pengawetan, ya, yang dihasilkan dari semut. Jadi bangsa Mesopotamia mereka juga mengenal zat-zat pewarna dari hewan-hewan moluska. Jadi pada zaman dulu sudah ada gitu sebenarnya yang dikatakan sebagai senyawa karbon, hanya saja mereka belum mengenal secara persis senyawa karbon tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa ada suatu zat yang dapat digunakan untuk mengawetkan yang bisa diperoleh dari ekor semut, atau ada zat-zat pewarna yang bisa diambil dari hewan-hewan moluska seperti itu. Jadi hanya secara pemanfaatannya saja yang mereka mengetahui. Secara detail mereka tidak mengetahui apa isi dari yang mereka dapatkan itu, ya. Nah, kemudian pada tahun 1780, ya, pada tahun 1780 ilmuwan bernama Carl Wilhelm Scheele, jadi dia dapat membedakan senyawa-senyawa untuk menjadi dua kelompok. Ada yang dikatakan sebagai senyawa organik dan ada yang dikatakan sebagai senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Sementara senyawa anorganik, senyawa yang dihasilkan oleh benda mati. Jadi itu perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik yang disampaikan oleh Carl. Nah, kemudian pada tahun 1807, John Jacob Berzelius, nah, dia mengemukakan teori vis vitalis. Ya, teori vis vitalis. Jadi apa itu teori vis vitalis? Bahwa senyawa-senyawa organik hanya dapat dibuat di dalam tubuh makhluk hidup dengan bantuan daya hidup yang disebut dengan vis vitalis. Ya, jadi dengan menggunakan bahan senyawa anorganik, menurut dia tidak mungkin senyawa organik itu dibuat di laboratorium. Kemudian pada abad ke-19, kedua teori tersebut, teori Jones dan Carl tadi, masih terus dipegang, ya, karena belum ada teori terbaru yang menyatakan atau membahas tentang senyawa organik dan juga senyawa anorganik.
Nah, kemudian masuklah Friedrich Wöhler yang juga sebagai murid dari Berzelius. Dia berhasil menumbangkan teori sebelumnya, yaitu teori gurunya sendiri, yaitu setelah dia berhasil mensintesis senyawa organik. Jadi senyawa organik yang disintesis dia itu adalah senyawa urea, di mana biasa dihasilkan dari urin ya makhluk hidup. Nah, menghasilkannya itu atau mendapatkan senyawa urea itu dengan menggunakan zat anorganik ya, yaitu dengan cara mereaksikan perak sianat senyawa kimianya dengan amonium klorida sehingga membentuk amonium sianat. Jadi ternyata ketika amonium sianat itu diuapkan untuk memperoleh kristalnya pada pemanasan yang terlalu lama, maka amonium sianat itu berubah menjadi urea. Jadi ini dia senyawa daripada perak sianat AgOCN kemudian direaksikan dengan NH4 klorida atau amonium klorida menghasilkan amonium sianat dan juga perak klorida. Setelah itu amonium sianat tadi dipanaskan, maka akan dihasilkanlah senyawa urea NH2 2 kali CO. Nah, sejak saat itulah banyak disintesis zat-zat organik dengan menggunakan zat-zat anorganik di laboratorium. Nah, jadi karena keberhasilan dari Wöhler ini mensintesis urea dari amonium sianat, maka para ahli kemudian membedakan senyawa karbon menjadi senyawa karbon organik dan juga senyawa karbon anorganik. Jadi ada dua jenis senyawa karbon organik dan juga senyawa karbon anorganik. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana cara untuk menguji apakah ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, dan juga ada unsur oksigen dalam suatu senyawa yang dikatakan sebagai senyawa karbon? Bagaimana cara kita menguji keberadaan itu ya? Nah, jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu kan terdapat unsur karbon, sudah pastinya kan? Nah, jadi hal ini dapat kita buktikan dengan cara membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup. Jadi dengan cara membakarnya kita dapat eh, melihat bahan-bahan atau barang-barang itu akan menjadi sebuah arang atau karbon. Seperti makhluk hidup, misalnya dari kayu ya, kayu, beras dan juga daging yang jelas itu yang berasal semua dari makhluk hidup. Pada saat kita bakar, dia akan menghasilkan sebuah zat arang atau yang disebut dengan karbon. Jadi yang hitam akibat dari pembakaran itu itulah yang dikatakan sebagai karbon. Nah, jadi keberadaan karbon dan juga hidrogen itu dalam senyawa organik dapat kita lakukan. Bagaimana cara mengetahuinya? Dapat kita lakukan dengan percobaan sederhana. Ya, seperti bentuk dari percobaan itu seperti ini. Gambarnya. Ini api Bunsen, instatif dan klaim. Kemudian ada di sini tabung reaksi, ya, kemudian ada pipa yang dibengkokkan, lalu ada gelas kaca yang diisi dengan air. Ini adalah contoh daripada eh, percobaan untuk menunjukkan apakah ada unsur karbon dan juga hidrogen dalam senyawa organik, ya. Nah, misalnya nih sampel, kita mau mengetahui apakah sampel ini ada unsur karbon dan juga ada unsur hidrogen di dalamnya. Kemudian kita tambahkan CuO, tembaga 2 oksida sebagai oksidator. Maka akan dihasilkan karbon dioksida dan juga air. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah ada karbon dioksidanya? Nah, caranya kita uji dengan menambahkan air kapur atau CaOH2 kali. CO2 jika ditambah dengan CaOH2 kali akan menghasilkan CaCO3 dan juga air. Ya.
Kemudian, bagaimana cara kita mengetahui apakah ada air di dalamnya? Itu dengan cara mengujinya dengan menggunakan kertas kobalt biru ya. Jadi, kalau ada air H2O, pada saat kita celupkan kertas kobalt biru itu, maka kertas tersebut akan berubah menjadi berwarna merah muda. Nah, jadi keberadaan daripada atom oksigen ini tidak ditunjukkan secara khusus, tapi dapat dilakukan dengan cara mencari selisih, ya. Ada selisih massa sampel dengan jumlah massa karbon dan juga hidrogen ditambah dengan unsur lain. Jadi kita lakukan perhitungan untuk mengetahui apakah ada unsur oksigen ataupun unsur lain yang terdapat di dalam senyawa organik tersebut. Tapi kalau mau menguji adanya karbon dioksida dan adanya H2O, kita bisa mencampurkannya atau memasukkan yaitu air kapur dan juga kertas kobalt biru. Ya, seperti itulah cara kita untuk mengetahui apakah suatu senyawa organik itu memiliki atau mengandung unsur karbon, oksigen dan juga unsur hidrogen. Ya. Tapi yang paling gampangnya kalau kita mau mengetahui adanya unsur karbon di dalam suatu senyawa organik, yang paling gampang adalah dengan cara membakarnya. Pada saat kita bakar, jika ada zat arang yang dihasilkan, ya, atau ada hitam-hitam, nah berarti itu termasuk dikatakan sebagai unsur karbon. Makanya pada saat kita membakar ikan atau bakar ayam, kan pasti ada itu nanti di pinggirnya ada hitam-hitam kan arangnya. Kita bilang itu sebagai arang kan begitu. Nah, arang itulah merupakan unsur karbon. Jadi karbon yang sudah terkeluar atau yang sudah terpisah sama unsur-unsur yang lain. Jadi murni dia tunggal unsur karbon saja. Yang awalnya dia mungkin berikatan dengan hidrogen dan juga oksigen, pada saat kita panaskan, lepaslah hidrogen dan juga oksigennya, maka tinggallah karbonnya sendiri. Maka dia terlihat seperti berwarna hitam, seperti arang. Jadi arang itu sebenarnya adalah unsur karbon yang sudah berdiri sendiri, ya. Nah, jadi seperti itulah cara kita untuk mengetahui keberadaan apakah ada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen di dalam suatu senyawa organik. Nah, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk memberikan komentarnya di dalam kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut apa yang ingin kalian tanyakan. Dan kalau memang sudah paham dengan penjelasan ini, saya harapkan untuk memberikan komentar sudah paham atau sudah mengerti juga tetap di dalam kolom komentar. Jadi jangan tidak ada respon ya. Saya harapkan untuk responnya lebih aktif kalian memberikan respon dalam kolom komentar ya. Nah, oke baik, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.